jam makannya. Gile. Banjir. Motor gue bisa naik ya? Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja dan makin banyak rezekinya, amin. So di video kali ini morning ride seperti biasa, go to work. Dan mungkin nanti gue bakalan kasih lihat footage baru. Ya meskipun sederhana tapi setidaknya biar beda gitulah ya. Step by step. Sambil nunggu yang lebih proper lah, kita pakai yang ada aja dulu ya. Dan kalau kalian perhatiin ini ada yang beda nih di kokpit aku ini. Apakah itu? Ya kalian tahu sendiri lah ya. Dan nanti mungkin sekalian gue mau bahas masalah, bukan masalah sih, gue mau bahas tentang kenapa alasan gue pilih MT25 ini, kenapa alasan gue meminang Margaret ini, dan worth it gak sih setipe Margaret ini, MT yang setipe Margaret ini yang lama ya, yang bisa dikatakan V1 lah, masih worth it gak sih dipakai di tahun 2024 menjelang 2025 ini? Tapi sebelum itu gue bakalan skip dulu, nanti sambil cari tempat berhenti yang estetik ya kan, buat nanti kita pasang footage barunya itu. Oke, kita skip aja dari sini. Oke, see you. Dan inilah dia guys footage barunya. Sederhana ya kan. Tapi gak apa-apa, yang penting berfungsi. Oke, kita lanjut jalan lagi. Dengan footage baru. Pakai handphone guys. Karena emang belum ada action camnya buat kamera depan, jadi sementara gue pakai handphone dulu. Dan ini yang gue pakai di kamera depan adalah Redmi Note 10 Pro. Redmi Note 10 Pro. Ya nanti kalian bisa nilai sendiri lah hasilnya kayak gimana ya. Dan ini kondisi cuacanya juga mendung, gelap, lumayan gelap. Nah, menyambung pembicaraan tadi, nyambung pembahasan tadi. Jadi kenapa gue pilih Margaret, kenapa gue meminang Margaret? Selain ini adalah salah satu motor impian dari waktu zaman sekolah ya kan, motor impian dari waktu zaman sekolah. Karena emang ternyata masih sangat worth it guys. Jadi buat kalian yang penasaran, MT25 yang tahun lama itu masih worth it gak sih untuk dibeli atau digunakan? Ya jelas sangat-sangat worth it. Ini gue dulu ambil second. Dengan kondisi yang sangat terawat. Gue bisa bilang sangat terawat. Meskipun waktu gue ambil itu kilometernya udah banyak ya. Jadi waktu gue ambil, ini tuh kalau nggak salah 2016 deh. Waktu gue ambil itu kilometer udah 60.000 ongoing. Kilometer udah 26.000 ongoing.
Tapi setelah dari beberapa aku survei unit-unit yang lainnya, ini yang paling bagus. Karena apa? Yang lainnya kilometernya rendah, nggak tahu udah diakalin apa emang murni kilometer rendah ya. Karena kayak kurang gimana gitu. Ada yang 18.000 tapi kondisi blok mesinnya tuh udah kayak catnya ngelupas dulu. Aku juga heran kok bisa cat mesin sampai ngelupas. Terus ada yang kilometer 23.000 ongoing tapi ada rembesan di sela-sela ya, mungkin area parkingnya lah ya. Dan ini yang gue survei ketiga, ini sangat-sangat clean, tidak ada rembesan, tidak ada cat mesin yang lupas dan segala macam. Terus kondisi motor juga cukup terawat, servisannya dia juga rutin di pemilik sebelumnya gitu. Jadi kilometer rendah itu nggak bisa buat acuan, karena banyak banget sekarang penjual nakal yang ya diakalin ya, you know lah, kalian tahu sendiri pastinya, diakalin. Dan ternyata ketika kita cek di bengkel resmi atau bengkel yang langganan kalian lah, itu ternyata sebenarnya udah kondisi mesin udah seperti udah jalan kilometer berapa ribu itu, aduh nggak masuk. Dan ini jarang yang gua setting di penampilan kilometernya, odometernya, karena lebih sering gua kontrol di average konsumsi bahan bakar. Dan sekarang kilometer berapa ya, gue juga nggak pernah lihat. 100.000 guys. 100.177 km. Motor ini udah jalan sejauh 100.000. Gila gak tuh? 100.000 loh. Dan yang gue tahu motor ini, kenapa gue masih seneng sama motor ini, karena motor ini adalah motor 250 cc 2 silinder yang memiliki torsi paling gede di kelasnya. Setahu saya sih seperti itu ya. Dan motor ini enak banget, handlingnya enak, ergonominya enak, mantep. Meskipun gue udah ganti ya, udah nggak pakai handlebar orinya, udah gue ganti fatbar, cuman enak tuh. Emang dasarnya udah enak. Tapi gue pernah baca di salah satu kolom komentar YouTuber lain, itu pernah ada yang bilang lebih enakan Suzuki Inazuma katanya. Nggak tahu ya beneran apa enggak, karena gue juga belum pernah nyoba juga, belum pernah pegang unitnya langsung. Katanya lebih enak Inazuma guys. Tapi gue tetap nggak tahu, jatuh cinta aja sama motor ini. Kayaknya bakalan di semua tipenya MT deh, MT series deh. Enak, torsinya gede, makanya namanya kan MT, Master of Torch, masternya torsi. Terus konsumsi bahan bakarnya tergolong irit dibanding kompetitornya. Ini aja karena sering gue pakai kota-kota yang jangkauannya sekitaran 10 kiloan lebih, 10 kiloan, enggak deh, 10 kilo lah, 10 kilo PP, berangkat 10 kilo pulang 10 kilo dengan kondisi full macet-macetan, ini dapatnya di 23,6, biasanya di 24. Soalnya kemarin, beberapa hari kemarin sering macet-macetan mulu. Tapi ketika gue pakai pulang ke Blitar, itu langsung 27, 28. Bahkan temen gue pernah bawa sampai ke Mandalika waktu itu touring sama ayahnya, itu dia dapat di 33 kalau nggak salah, 33 per liter. Gila gak? Irit banget. Dan itu dia makainya lari loh, nggak pakai pelan-pelan. Tapi itu juga bisa kebantu karena kondisi di Lombok juga jalanannya lebih sepi ya daripada di Jawa ya. Jadi dia gas-gasannya bisa lebih konstan. Cuman itu emang, kalau dibilang, kalau ditanya worth it gak sih, worth it banget, masih worth it banget. Kalau lebih pilih mana, MT yang lama atau yang baru, selera guys. Asli, balik lagi ke selera. Karena banyak opini-opini yang saling bertentangan gitu. Ada yang bilang MT yang baru ini lebih jauh di atasnya ini dari segi torsi atau segala macamnya.
Tapi dari beberapa teman gue satu komunitas MT itu banyak yang bilang MT yang baru malah ada penurunan tenaga gitu, nggak tahu kenapa. Cuman secara look emang ganteng. Dia udah upside down, ini lebih fresh, untuk area tank ini lebih fresh tampilannya. Terus headlamp depan juga lebih garang gitu. Kalau ini kan headlamp depannya kan kalau orang nggak ngeh kan dikira Vision atau Bison. Hampir sama soalnya. Kayak gitu. Jadi balik lagi ke selera. Cuman kalau aku sih enak yang ini karena nggak tahu ya, suka aja gitu. Ya mungkin kalau ntar dikasih rezeki lebih, mungkin bisa lah nanti meminang MT-07 ya kan. Upsize tapi tetap di MT gitu guys. Ya bismillah lah, insyaallah mudah-mudahan bisa kesampaian ya. Upgrade CC tapi masih di serinya MT. Terus motor ini tuh kayak ya fun to ride gitu, easy to use and fun to ride, anjay. Sok-sokan ke Inggris itu, easy to use, fun to ride, enak. Gue nggak pernah mau bahas plus minus ya, cuman karena kalau plus minus itu mah opini masing-masing pasti beda. Cuman ini POV dari yang gue rasain sendiri. Selain ini salah satu motor impian, dan alhamdulillah sekarang keturutan ya karena itu emang masih sangat worth it banget. Dan part-part apa ya aja yang udah gue modif ya simple, nggak aneh-aneh, paling cuma ganti handlebar ini, tabung minyak rem. Spion waktu itu udah pernah gue ganti pakai yang Rizoma Circuit, bisa dicek video-video gue sebelumnya pakai Rizoma Circuit. Cuman lama-kelamaan kok kayak kurang nyaman gitu, akhirnya balik ke spion orinya. Sebentar. Tadi masih perlu fokus lebih hitung-hitungannya. Ini area kokpit, terus crash bar atau tubular ini gua custom ya, tubular custom. Modelnya sih hampir kayak ya yang aftermarketan kayak Akna dan segala macamnya. Gua custom di bengkel langganan gua, emang dia spesialis tubular, bengkel custom tubular Surabaya. Ntar gua cantumin di sini. Terus apa lagi? Lampu bantu ada 3 titik. Karena lampu yang gua pakai di headlamp depan itu kan lampu LED 6 cc apa 8 cc ya, gua lupa. Jadi dia nyebar, nggak fokus gitu. Makanya gua kasih lampu bantu putih lagi ya kan. Jadi kalau hujan, kendalaku hujan sama di kabut. Kasih lampu bantu tuh 2 sama 3 di bawah headlamp ada lampu kecil 1 luminous. Terus stop lamp belakang ganti yang JPA. And then gear set, rantai pasti gue ganti, rantai pakai Expedition. Belum gue pakai Expedition. Gear belakang pakai TK. Gear depan masih orinya. Terus apa lagi ya? Oh sama ini body, bukan body sih,
behel belakang kok body behel belakang gue lepas karena gue pasangin bracket triple box. Jadi bisa dilihat di video-video gue sebelumnya juga, gue ini pakai triple box ya, everyday for daily use gue pakai triple box dan nggak pernah gue copotin selama gue pakai. Jadi waktu gue dapat motor ini dapat plat AE Madiun ya, Madiun Kota. Gue dapat motor ini tuh langsung gue bawa ke bengkel custom tubular itu, ke bengkel langganan gue itu. Langsung pasang tubular sama lampu bantu ya. Terus pelan-pelan gue cobain pakai sidebag, kok sobek. Sidebag keterangannya 25 liter dikasih bobot 5 liter sobek. Akhirnya gue copot lagi, akhirnya ada yang jual sidebox murah Panier, sikat aja. Akhirnya pasang triple box. Udah itu aja sih, sisanya ban depan gua pasang 120, belakangnya ini lagi pakai 150. Kemarin masih pakai 160, cuman udah banyak kondisinya udah ini banyak pakunya. Akhirnya gua ganti, dan yang ada saat gua ganti size nya yang ada 150. Ya udahlah ya. Jadi bisa gue pastikan lagi, sorry tadi ada kendala. Jadi bisa gue pastikan lagi, motor ini adalah motor yang masih sangat worth it untuk dipakai ya. Di menjelang tahun 2025 ini masih worth it karena tenaganya dulu. Ini gue posisi bawa triple box kayak gini ya, masih bisa jambak-jambak dia. Kalian dengar sendiri backfire ya. Garang kan. Padahal ini emang nggak pernah gue macem-macemin, kayak dari segi mesin juga nggak pernah gue aneh-anehin. Belum pernah remap juga. Sebenarnya pengen coba sih remap, cuman belum pernah. Ya cuman servis biasa, ganti oli, cek radiator, cek busi, udah gitu-gitu doang. Bersihin injektor, filter, udah. Terus filter oli, jadi nggak, belum sampai di level remap ya. Masih standar ting-ting. Tadi waktu gak berhenti sempat ada ambulan lewat, cepet banget hilangnya ya. So mungkin untuk pembahasan MT, kenapa gue pilih MT ya cukup terjawab lah ya guys ya. Dan buat kalian semua yang masih ragu, nggak usah ragu lagi, udah pinang aja kalau ada yang jual mah. Sekarang itu cukup terjangkau kok. Sekarang itu bekasannya tuh ada yang jual sekitar 28 itu udah dapatnya udah bagus ya. Bahkan ada yang pernah dapat itu 25, ada yang pernah dapat 25 gitu. Ada juga yang masih 30, 35, macem-macem. Oh,
pas dapat kereta api lewat. Macem-macem, tapi harga jualnya masih cukup bagus kok. Masih cukup bagus harga jualnya ini untuk yang tahun ini loh ya. Untuk yang seri kayak motorku ini, kayak Margaret ini masih cukup bagus. Apalagi kondisinya benar-benar terawat ya. Ya, kembali lagi good price, good bike. Good price, good bike. Cuman kalau gua ini kan emang bukan untuk gua jual lagi, jadi emang untuk gua rawat. Emang untuk gua sayang-sayang. Kalaupun mau ganti nggak ganti, nambah. Nambah. Bismillah lah, nambahnya cc dengan masih seri MT. Alhamdulillah cukup longgar ini arah Gresik. Ini gara-gara gua kesiangan nih bangunnya nih. Hujan full sampai tengah malam kan, dingin ya. Kalau dingin kan gua kayak hibernasi. Tambah lagi kayak ini guys, masih 5 ini nggak niat speeding loh ya. Nafasnya panjang. Gak dapat. Jangan ditiru ya, ini cuma buat buktiin aja. Gila. Bawa triple box loh.
Anjir, gak ada lampu sennya mobil ini. Jelas. Kita mau nyampe Terminal Gresik. Gimana aja makannya? Gile. Banjir. Motor gue bisa naik ya? Salah. Kawanan guys.